Selamat pagi adik-adik. Bertemu kembali dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Semuanya sudah semangat bukan? Pada segar-segar semua ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, Inang mau tanya dulu, apa yang perlu kita persiapkan? Apa Inang yang perlu kita persiapkan? Alkitab dan juga persembahan, juga dengan hati yang riang. Nah, mulai dengan duduk yang manis di tempat masing-masing. Jangan kelahi-kelahi ya Inang ya. Iya. Jangan ribut-ribut. Kita akan mengikuti ibadah kita. Kita mau bernyanyi, kita angkat pujian. Ayo semuanya bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita dengan bernyanyi bertemu dalam kasih-Nya. Silakan berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, kuatkanlah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita sama-sama mengucapkan hukum Tuhan dari titah yang kedua. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau sakti. Adik-adik tercinta di rumah tentunya belum capek kan untuk memuji Tuhan. Nah, kita memiliki anggota tubuh yang berbeda-beda. Mata, hidung, mulut, dan tangan kaki kita mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Tetapi gimana ya? Tetapi tetap menjadi kesatuan. Nah, walaupun punya fungsi masing-masing, punya kesatuan yang sempurna diciptakan oleh Tuhan. Semuanya itu untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Iya, memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, sekarang adik-adik, mari kita bernyanyi satu jumlah hidup. Dengan semangat kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Ayo.
pengakuan iman. Anak-anak sekolah minggu, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak dipersilakan duduk kembali. Adik-adik di rumah, duduk yang manis. Sekarang kita mau mendengarkan khotbah dari Bang Rudi dengan tema Kita Bersaudara di dalam Kristus. Nah, adik-adik, kita akan bernyanyi Ibu Jari, jari telunjuk, jari tengah. Kita nyanyikan bersama-sama nanti, karena semuanya itu kita pakai menjadi kesatuan di dalam Kristus. Nah, dengan semangat kita akan mendengarkan khotbah dari abang kita, abang terganteng, yaitu Abang Rudi. Kita bernyanyi bersama-sama Ibu Jari dengan penuh semangat. Sebelum kita memulai, siapkan Alkitabnya. Kita buka dulu dari firman Tuhan dari Efesus 2, ya, Efesus 2 di Perjanjian Baru, ayatnya yang ke-13 sampai 21. Efesus 2 ayat 13 sampai 21. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta di kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami hari ini di dalam kebaktian online sekolah minggu HKBP Santosa, boleh berkesempatan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan dan memahaminya. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mungkin seringkali kita menemukan dua atau lebih orang yang berselisih, bertengkar, atau berbeda pendapat dari hal-hal kecil, sedang, bahkan sampai yang besar. Kenapa ya orang berselisih pendapat? Kenapa orang bertengkar? Ya, banyak alasan orang berselisih pendapat atau bertengkar. Bisa jadi karena mereka tidak setuju, mereka diskusi, debat,
dan debat kusir, berantem. Atau ada orang yang menganggap yang lain itu nggak perlu, tidak berharga, atau dirinya lebih tinggi posisinya. Mungkin dia merasa orang kota, yang lain dari desa. Mungkin dia merasa mereka keluarga yang kaya, yang lain miskin. Atau bisa juga ada yang putih, ada yang hitam, ada yang coklat warna kulitnya, ada yang pintar, ada yang kurang pintar, orang main olahraga dan lain-lain. Nah, banyak penyebab orang berselisih dan berbeda pendapat, dan seringkali mereka menjadi kecewa di dalam persaudaraan atau pertemanan. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab diceritakan juga bagaimana dua kelompok atau lebih orang yang mengenal Tuhan loh, orang yang golongan yang sebenarnya umat Tuhan. Bagaimana ceritanya? Coba kita baca di dalam kitab Efesus 2 ayat 13 sampai 21. Abang akan bacakan buat kita Efesus 2 ayatnya yang ke-13 sampai 21. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Nah, adik-adik, bahwa pada saat itu umat Tuhan yang sudah mengenal Kristus pada zaman rasul-rasul ada berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan kami orang Yahudi lah yang menerima janji itu, yang dikuduskan, yang khusus ditebus oleh Allah. Yesus kan orang Yahudi, jadi kami orang Yahudi lah yang benar. Ada orang lain yang juga bukan orang Yahudi, tapi mereka sudah mengenal Kristus. Mereka mengatakan, aduh, kami juga menerima janji karunia itu, kami juga menerima guru yang sama, kami berhak dong. Nah, kedua orang ini, kedua golongan ini bertengkar, berselisih pendapat. Bahkan adik-adik, pemimpin mereka pun sudah mereka dewa-dewakan atau melebih-lebihkan. Kami ini golongan Apolos, guru kami Apolos. Yang lain bilang, kami ini golongan Paulus. Berbeda-beda mereka dan saling bertentangan. Ada orang yang mengatakan, kami ini pintar mengajar. Mereka yang lain mengatakan, kami pintar bernubuat. Yang lain mengatakan, kami bisa bikin mujizat. Nah, bahkan karunia-karunia Tuhan pun diperdebatkan sama mereka. Nah, adik-adik, inilah gunanya surat Paulus yang baru kita baca, disampaikan Paulus kepada jemaat di Efesus, supaya mereka yang berselisih pendapat, berselisih paham, mengerti apa maksud Tuhan Yesus, apa pesan Tuhan Yesus kepada mereka. Ada 3 hal yang mau kita pelajari di sini, adik-adik. Yang pertama, bahwa umat Tuhan yang mengenal Tuhan, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, diibaratkan seperti tubuh. Di ayatnya yang ke-16, sama-sama kita lihat ayatnya yang ke-16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh. Nah,
Paulus mengatakan bahwa kehidupan kita orang percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib, menebus dosa kita, dan untuk menyelamatkan kita dari maut, sudah sama. Kita diibaratkan sama-sama tubuh Kristus. Nah, bagaimana adik-adik kalau satu tubuh Kristus? Terdiri dari tangan kanan, tangan kiri, kepala dengan anggota-anggotanya dan badan semua. Coba kita cubit dulu tangan kita yang sebelah kiri. Tangan kanan ikut merasakan nggak? Ikut. Coba kita cubit dulu pipi kita. Sakit? Ya. Seluruh tubuh merasakan sakit itu. Demikian juga kita orang-orang percaya kepada Tuhan diibaratkan seperti satu tubuh. Kita tidak tahu adik-adik, apakah kita sebagai tangan, sebagai kaki, atau sebagai anggota tubuh lainnya. Coba misalnya tangan berkata, akulah yang paling berjasa karena dengan aku bisa memegang semuanya. Nanti kaki mengatakan, kalau aku nggak bawa kalian kemana-mana, kalian nggak bisa pindah. Terus mata lagi sombong, akulah yang paling berjasa karena matalah bisa melihat segala sesuatu yang indah. Tetapi seluruh tubuh kita ini adik-adik punya fungsi masing-masing, dan itu menjadi satu kesatuan, menjadi tubuh. Nah, demikian juga kita adik-adik, walau kita berbeda-beda, walau kita dari latar belakang yang berbeda, tetapi di dalam Kristus yang sudah ditebus dari dosa, kita katanya menjadi satu. Seperti yang dibicarakan tadi di ayat yang ke-16, di dalam satu tubuh dengan Allah oleh karena salib. Di dalam salib Kristuslah kita menjadi satu tubuh, kita menjadi satu keluarga. Yang kedua adik-adik, hubungan kita orang-orang percaya sering juga digambarkan seperti satu bangunan bait suci. Kita baca di ayatnya yang ke-21. Di dalam Dia, maksudnya di dalam Tuhan Yesus, tumbuh seluruh bangunan. Jadi Tuhan Yesuslah menjadi dasar bangunan itu, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turun dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah. Paulus juga mengajarkan kepada kita bahwa kita ini semuanya walaupun berbeda-beda adalah satu bangunan. Suatu bangunan itu bisa terdiri dari pondasinya, lantainya, dindingnya, pintu, jendela, atap, plafon, dan lain-lain. Kita mungkin nggak tahu sebagai apa kita di dalam bangunan. Tetapi Paulus mengatakan bahwa kita adalah bagian dari bangunan itu. Ada bagian yang terkecil, misalnya paku. Tapi kalau tidak ada paku, bangunan mungkin akan bisa runtuh. Kalau tidak ada pintu atau jendela, bangunan itu tidak sempurna. Jadi siapapun kita, sekecil apapun peran kita di dalam bangunan itu, kita ingatlah apa kata Paulus, bahwa kita ini menjadi anggota, bagian tubuh, satu tubuh, bagian dari satu bangunan. Itulah yang bisa kita pelajari pesan-pesan dan Paulus, bahwa kita sebagai tubuh seperti bangunan, satu kesatuan untuk memuliakan Tuhan. Dari firman Tuhan ini kita bisa belajar beberapa hal adik-adik. Yang pertama, kita datang dari latar belakang yang berbeda. Ada yang dari lahir sudah di kota, ada juga yang baru datang dari kampung. Ada warna kulit kita pun berbeda-beda. Ada yang putih, hitam, coklat, atau sawo matang, berbeda-beda. Ada yang rambutnya lurus, atau rambutnya keriting, atau rambutnya ikal, bermacam-macam. Tetapi adik-adik, dari manapun kita, apapun asal kita, kalau kita satu di dalam Tuhan, maka Tuhan mengatakan kita ada satu tubuh. Tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih hebat, tetapi mari kita bersama-sama untuk mengatakan bahwa kami adalah satu. Kami adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Yang kedua adik-adik, mari kita bawa kepada Tuhan perbedaan-perbedaan yang kita miliki. Mungkin saja kita berbeda di sekolah, ada yang pintar, silahkan. Yang pintar mengajari teman-temannya yang kurang pintar. Mungkin adik-adik mengatakan, wah
orang tua saya, keluarga kami kan berkecukupan. Silahkan, dengan itu bagikan kepada teman-teman kita. Mungkin adik-adik bisa mengatakan, wah saya kan lebih pintar olahraga nih, saya bisa ini, saya bisa itu. Silahkan, adik-adik pun bisa berbagi kepada teman-teman kita, kepada adik-adik atau abang kita. Karena apa? Karena kita bisa belajar hari ini bahwa di dalam Tuhan kita adalah satu. Di dalam Tuhan kita adalah bersaudara. Mari adik-adik, seperti firman Tuhan hari ini, bahwa kita adalah satu di dalam Tuhan. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Kita yang dahulu berdosa, upah dosa adalah maut, tetapi kita diangkat, dimuliakan oleh Tuhan Yesus, menjadi anak-anak kesukaan Allah, menjadi anak-anak yang diberkati oleh Allah. Supaya apa? Supaya kita satu di dalam penebusan itu. Nah, seperti yang dikatakan adik-adik oleh firman Tuhan dalam 1 Korintus 12, kita buka sama-sama. 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-26 dan 27. Ya, 1 Korintus 12 ayat 26 dan 27 Abang bacakan buat kita. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Demikianlah firman Tuhan mengatakan bahwa jika satu di antara kita, saudaramu, temanmu, kakak, abangmu menderita, kita menjadi ikut menderita karena kita adalah satu tubuh. Jika saudaramu, temanmu, abang, kakakmu, orang tua dihormati, kita pun ikut dihormati. Dan yang paling utama, ayatnya yang ke-27, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan ini bisa menjadi ayat hafalan bagi kita adik-adik minggu ini, yakni dari 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-27. Kita sama-sama menghafalkannya. 1 Korintus 12 ayat 27, sekali lagi abang bacakan. Kita coba ikuti dan adik-adik menghafalkannya di rumah ya. 1 Korintus 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. 1 Korintus 12 ayat 27. Demikianlah firman Tuhan adik-adik yang bisa mengajari kita hari ini bahwa kita di dalam penebusan Kristus, Kristus yang sudah mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Kita yang dulu tidak berharga diangkat dari jurang maut, ditempatkan ke tempat yang suci. Dan Yesus berharap kita umat pilihannya tidak membeda-bedakan latar belakang, tidak membeda-bedakan perbedaan di antara kita. Mungkin ada teman kita dari gereja lain, dari gereja A, dari gereja B, kita dari HKBP, tetapi mari bersama-sama di dalam Tuhan menjadi umat yang sudah ditebus. Katakan bahwa kita satu di dalam Kristus, bahwa kita bersaudara di dalam Kristus. Kita adalah satu tubuh yang masing-masing anggota tubuh fungsinya berbeda-beda, tetapi satu tujuan, yakni memuliakan Tuhan. Kita adalah seperti bangunan yang masing-masing punya peran masing-masing, tetapi kita adalah satu kesatuan untuk menjadi bait Allah, memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami boleh belajar firman, yakni di dalam Kristus kami telah diangkat menjadi anak-anak-Nya. Dan kami boleh mengaku ya Tuhan, bahwa kami adalah bersaudara di dalam Tuhan. Kami adalah satu di dalam Tuhan. Untuk itu Tuhan kami mohon, ajari kami supaya hati kami boleh tunduk kepada firman-Mu, sehingga kami saling menghormati walaupun kami berbeda-beda. Kami saling menyayangi walaupun kami berbeda-beda Tuhan. Dan terutama kami adalah satu keluarga. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, yang mengikuti kebaktian online. Biarpun masa pandemi Tuhan, tetap berikan mereka semangat untuk belajar firman Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk pendidikan adik-adik. Di dalam masa pandemi, berkati mereka ya Tuhan. Berikan mereka semangat belajar, supaya mereka bisa menggali diri masing-masing di dalam belajar mandiri. Kami juga berdoa ya Tuhan buat
pandemi ini. Sekiranya Tuhan cepat mengangkat pandemi ini Tuhan, sehingga kami bisa seperti sedia kala Tuhan, belajar, berkebaktian, dan hidup normal lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami adalah orang berdosa, ampuni dosa pelanggaran kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama anak Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang berpesan kepada kita bahwa di dalam Kristus kita semua bersaudara. Mari kita sambut firman Tuhan dengan mempersembahkan dari setulus hati kita persembahan kita kepada Tuhan. Dan nanti bisa disampaikan ke gereja melalui orang tua dan sintua sektor. Kita mengumpulkan persembahan sambil menyanyikan Dison Adong Hubuan Tuhan. Silakan berdiri, kita berdoa. Doa Bapa kami. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tundukkanlah kepala, lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertakhta di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Kebaktian kita sudah selesai, dan ingat pesan firman Tuhan bahwa walaupun kita berbeda-beda, kita tetap satu di dalam Tuhan. Sebab di dalam Tuhan kita semua bersaudara. Adik-adik ingat, Tetap jaga kesehatan, Tetap semangat. dan selamat hari Minggu.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo adik-adik sekolah minggu, sekarang kita tiba saatnya pada kreativitas anak-anak sekolah minggu. Sekarang apa ya Inang yang mau dipersiapkan? Apa ya Inang ya? Kita mau membuat apa ya Inang ya? Membuat gelang persaudaraan. Bahannya dari mana Nang? Macam-macam, boleh manik-manik, boleh kertas origami di rumah. Dibentuk-bentuk ya kalau kertas origami Nang ya. Apa saja yang boleh adik-adik kreativitaskan? Silakan adik-adik buat. Nah kali ini Inang mau membuat apa dulu Inang? Apa bahan-bahannya? Kalau pada saat ini Inang punya manik-manik Inang di Wah, rumah. iya. Apa-apa aja itu Inang? Boleh Inang tolong Iya. saya bantu. Iya. Ini manik-manik ya. Saya buka dulu ya adik-adik ya. Ini kalau tidak ada yang seperti ini juga tidak apa-apa ya. Ya bervariasi lah adik-adik ya. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, lucu-lucu ya. Nanti bagaimana hasilnya ini ya Inang ya? Kita coba Inang, bagaimana hasilnya? Tapi tidak harus seperti ini ya Inang ya. Enggak harus. Ya apa yang ada ya. Misalnya ada sisa-sisa manik-manik di rumah, prakarya adik-adik itu nanti kita satukan berbagai macam bentuk dan berbagai macam warna. Nah, bagaimana Inang kita mulai? Boleh. Ada lagi Nang yang kurang. Oh itu talinya. Talinya. Untuk menyatukannya Nang, supaya Menyatukannya. jadi sebuah gelang yang bisa kita pergunakan. Kalau tidak ada benang nilon seperti ini, benang biasa juga bisa ya Inang Boleh, ya. yang penting dia kuat untuk mengikat. Lalu gunting. Iya, gunting dipersiapkan. Oke Nang, bagaimana caranya Nang? Saya pengen juga tahu Nang bagaimana caranya membuat. Mari kita mulai ya adik-adik ya. Iya. Pertama-tama adik-adik. Nah, ini coba adik-adik lihat benangnya, dia agak sedikit keras di ujungnya supaya dia masuk ke dalam lubang manik-maniknya. Kita mulai Nang ya. Iya. Nah, manik-manik yang bermacam-macam ini adik. Warnanya juga bisa beda-beda Nang ya. Ya, Ada ini cantik. menggambarkan kita yang berbeda-beda. Kita ada yang kecil, ada yang besar, ada yang kulitnya manis kayak kakak Sorta. Ya ampun. Iya, ada yang yang juga kulitnya putih. Ada. Terus ada juga yang rambutnya keriting Inang. Oh, tapi cantik juga loh Inang. Cantik sekali. Kita kan berbeda-beda diciptakan oleh Tuhan. Nah, ini kita rangkai, kita buat geser dulu ke sini biar ada tempat yang lain. Terus, nah dari kita yang berbeda-beda itu dijadikan dengan benang seperti ini supaya dia jadi bersatu. Nah, kayak kita di sekolah tuh kan Inang ya. Kita kan ada yang pintar matematika, ada yang pintar olahraga kan Inang ya, ada yang pintar menyanyi, ada yang pintar menyanyi juga, ada yang baca puisi juga Inang, melukis, menggambar, semuanya. Nah, semua itu adalah karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita Inang. Walaupun berbeda-beda tetapi menjadi satu kesatuan. Itu gambaran sangat indah juga. Gambaran yang diciptakan oleh Tuhan untuk masing-masing kita. Nah, setelah itu Inang, kita masukkan gini. Ini Nang yang bulat lagi Nang. Oh, boleh yang bulat. Yang bulat, yang putih lagi. Boleh, yang putih. Terserah adik-adik ya di rumah. Apa yang ada manik-maniknya deh ya. Iya, terserah adik-adik. Mau pakai manik-manik punya mama yang biasanya mama pakai untuk baju-bajunya kebaya tuh. Tapi jangan diambil dari baju mamanya ya Tapi ya. Iya, jangan dirusak baju mamanya. Nah, ini boleh. Atau mau gambar sendiri dari kertas origami, gunting-gunting boleh. Nah, yang penting kita punya kreativitas untuk mengasah keahlian kita. Nah, ini bisa untuk gelang atau kalau kurang panjang ini kalung. Ini bisa Nah. Jadi cantik seperti ini. Sweet, jadi cantik dong. Nah, setelah adik-adik boleh satukan ini manik-manik ini. Nah, adik-adik boleh ukur. Adik-adik mau pakai di tangan sesuai ukuran tangannya ya. Mau dipakai di leher boleh. Atau adik-adik sudah bosan pakai, gantung di kamar ya Inang ya. Bisa. Jadi hiasan di kamar. Hiasan. Nah, ini di
mempersatukan dengan tali yang kuat. Demikian juga Tuhan mempersatukan kita yang berbeda-beda, Inang, untuk menjadi keutuhan kasih Kristus, kasih persaudaraan di dalam Kristus. Kita diikat dengan kuat oleh kasih Kristus, dengan kasih yang luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, kira-kira seperti ini, adik-adik. Nah, jadi perbedaan itu bukan hal yang harus dipertentangkan, tapi perbedaan warna kulit, watak, bakat, kemampuan, kalau dipersatukan dengan kasih Kristus itu menjadi satu rangkaian yang sangat indah dan sangat luar biasa untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Iya, ini adik-adik. Gampang sekali. Kita gunting dulu, Inang, ya, supaya rapi ya, Inang, ya. Supaya rapi. Inang pegang di sini satu guntingnya. Nah, ini boleh kita kenangkan nih. Nih kayak kasur tadi. Aduh, cantiknya. Aduh, ini harganya luar biasa dong. Inang juga dong, coba itu, Inang. Aduh. Jadi tambah cantik ini ya. Ya. Tapi untuk adik-adik yang cowok bisa warna-warna yang lain ya. Cowok juga sekarang ada loh hiasan-hiasan tangannya kan, yang agak-agak apalah sedikit, jangan pink-pink lah ya. Yang bisa warna-warna cowok lah. Ya, warna yang biru, yang silver kan ada yang luar biasa. Ada yang gambar mobil-mobilan misalnya. Ada yang gambar boneka-boneka. Boneka lain ya Kak. Itu perempuan yang Inang salah ya. Cowok bisa dengan origami, Inang. Iya, dibentuk-bentuk origami, ditaruh lubangnya, nanti pakai jarum dimasukkan. Keren dong. Tunjukkan mama papa ya. Iya. Oke. Demikianlah kreativitas kita. Selamat mencoba untuk adik-adik sekolah minggu. Silakan di-share ke kakak-kakak sekolah minggu. Selamat mengerjakan. Bye-bye.